Para gadis-gadis lokal sering berbohong tentang usia mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak yang diantaranya berusia 12 tahun dan harus bekerja di bar sebagai kupu-kupu malam. Gambaran dikasih hati minta jantung, ya kisah salah satu gadis Filipina ini yang tega ngehianatin suami bulenya. Dimana yang tadinya mereka saling mencintai, terus dikasih kabar baik, malah berakhir dengan sangat gak mengenakan banget. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Pada malam 18 Juli tahun 2002, penghabisan nyawa terjadi di sebuah villa di Filipina, di mana korban adalah seorang pebisnis yang merupakan warga negara Inggris bernama Stephen Davis. Stephen Davis lahir pada tanggal 27 Maret 1970. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia memiliki 2 orang adik perempuan yang sangat menyayanginya. Menurut kedua saudarinya Stephen, dia merupakan sosok yang sangat bisa diandalkan. Di samping itu, dia juga sangat humoris dan penyayang. Sang ibu pun yang bernama Margaret menceritakan betapa baiknya sosok Stephen di matanya. Dia merupakan anak yang penurut dan sangat menyayangi keluarganya. Bahkan ketika Stephen harus kehilangan ayahnya di usianya yang ke-14 tahun, dia langsung tanpa pamrih menjadi sosok pelindung bagi ibu dan kedua adik perempuannya. Diketahui ayah Stephen kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Kepergian ayahnya membuat Stephen sedikit terguncang. Ini terlihat dia lebih pendiam, namun seperti kata ibu dan kedua saudarinya, walaupun dia berduka, dia tetap berusaha menjadi pelindung untuk menggantikan sosok ayahnya. Setelah beberapa tahun, sang ibu Margaret bertemu dengan seorang pria bernama Alan. Mereka pun menikah dan Alan menjadi bagian dari keluarga kecil tersebut. Sebagai ayah tiri, Alan mengatakan gak sulit baginya untuk dekat dengan Stephen. Sama seperti pendapat para anggota keluarga lainnya, Stephen merupakan sosok yang bertanggung jawab dan juga sangat penyayang. Ia dengan mudah menerima Alan menjadi bagian dari keluarganya. Semenjak remaja, Stephen sangat tertarik dengan hal yang berhubungan dengan IT. Di usianya yang cukup muda, Stephen diketahui telah bekerja di sebuah perusahaan Nottingham, Inggris. Setelah bekerja selama beberapa tahun di Nottingham, pada usianya yang ke-21 tahun, dia ditawari pekerjaan yang cukup menarik di luar negeri. Sebuah perusahaan teknologi, dia menawarkan 3 kali lipat gajinya, asalkan dia mau bekerja di perusahaan IT di Hong Kong. Sang ibu sangat mendukung hal itu. Dia merasa Stephen membutuhkan pengalaman baru di hidupnya selain di Nottingham, karena Stephen adalah orang yang sangat mampu. Kesempatan itu pun gak disia-siakan oleh Stephen. Gak hanya bekerja, Stephen juga sangat menikmati kehidupannya di Hong Kong. Dia diketahui memiliki hobi yang cukup menantang yang populer dengan nama layang gantung. Sebuah hobi yang cukup mahal dan menakutkan bagi yang takut akan ketinggian. Hobi Stephen tersebut mengharuskan ia mengunjungi kota Angeles di Filipina. Jarak dari Hong Kong ke kota Angeles sekitar 2 jam perjalanan menggunakan pesawat. Di kota Angeles ini, banyak para pendatang dari luar negeri. Oleh karena itu, pariwisata merupakan mata pencaharian utama bagi para penduduk lokal. Stephen cukup banyak mengenal wanita-wanita lokal di kota tersebut. Banyak wanita lokal yang menaruh hati kepadanya karena ia memperlakukan mereka dengan lembut. Di kota Angeles inilah Stephen Davis bertemu dengan Evelyn Bahol. Cerita latar belakang Evelyn ini sangat berbeda dengan Stephen. Kehidupan mereka bagaikan langit dan bumi karena perbedaan status sosial. Evelyn tinggal di sebuah desa nelayan terpencil di Filipina. Satu-satunya akses yang dapat ditempuh untuk bisa sampai ke desa tersebut hanya menggunakan perahu. Desa tempat Evelyn tinggal merupakan desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan di Filipina. Oleh karena itu, di desa Evelyn ini gak memiliki listrik, saluran air, maupun sanitari yang layak. Ayah dan ibu Evelyn ini menggambarkan Evelyn sebagai anak yang baik dan gak suka membuat masalah. Sejak dari usia yang sangat muda, Evelyn membantu ibu dan ayahnya bertahan hidup. Gak hanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun ia juga ikut membantu sang ayah untuk membuat korek api untuk dijual. Walaupun Evelyn hidup dalam keterbatasan bersama dengan kedua orang tuanya, menurut bibi Evelyn, ia adalah sosok yang ceria. Semenjak kecil, Evelyn hidup di dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu, ia nggak bisa bersekolah seperti anak pada umumnya. Namun ia mempunyai cita-cita. Evelyn selalu mengatakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa kelak ia akan bekerja di bar agar bisa menikah dengan pria asing.
Dan pada usianya yang ke-13 tahun, Evelyn pun merantau ke kota Angeles. Kesulitan hidup membuat Evelyn harus berjuang di kota yang lebih besar. Sang ibu sempat menghalanginya untuk merantau karena ia masih sangat muda. Namun Evelyn berkeinginan kuat. Ia sangat ingin membantu kedua orang tuanya di desa. Evelyn harus menempuh perjalanan yang cukup lama. Ia harus menaiki perahu selama 2 hari dan bis untuk bisa sampai di kota Angeles. Di kota inilah Evelyn bekerja di sebuah bar di mana ia bertemu dengan Stephen Davis. Kota Angeles ini terkenal dengan salah satu kota yang memiliki cukup banyak kupu-kupu malam di Filipina. Di mana di kota tersebut banyak gadis-gadis perantauan yang menjajakan dirinya kepada turis-turis asing untuk bertahan hidup dan membantu keluarganya di desa. Bekerja di bar merupakan kesempatan yang besar bagi para orang-orang lokal untuk dapat bertemu dan berkenalan dengan para turis asing, dengan harapan suatu saat ada salah satu dari para turis yang benar-benar mencintai mereka dan memberikan hidup yang lebih baik. Para gadis-gadis lokal sering berbohong tentang usia mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak yang diantaranya berusia 12 tahun dan harus bekerja di bar sebagai kupu-kupu malam. Pada tahun 90-an, biasanya para gadis yang bekerja di bar mendapatkan 2-5 pound sterling jika mereka berhubungan dengan para turis asing. Namun untuk perempuan yang masih virgin, pemilik bar lebih mengeksklusifkan para gadis tersebut. Mereka biasanya akan meminta harga lebih kepada para turis. Menurut saudara perempuan Evelyn yang bernama Gina Butas, sebenarnya Evelyn sangat malu dengan pekerjaannya di bar tersebut. Evelyn mengatakan bahwa awalnya ia dipaksa untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, biasanya Evelyn menggunakan obat-obatan agar ia dapat melalui pekerjaannya tersebut. Jalan satu-satunya bagi para gadis di sana adalah menemukan pacarnya yang kaya raya, karena mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang gak mampu dan gak memiliki pendidikan yang layak. Di bar tempat Evelyn bekerja, ia bertemu dengan Stephen. Dalam pertemuan pertama tersebut, Stephen langsung jatuh hati kepada Evelyn. Dalam sambungan telepon, Stephen menceritakan hubungannya dengan Evelyn kepada ibu Margaret. Stephen bercerita kepada ibunya ia bertemu dengan seorang gadis. Dia merupakan salah satu wanita yang bekerja di bar tempat ia biasa datangi. Sang ibu Margaret sangat berpikiran positif pada saat itu. Ia berpikir Evelyn bekerja sebagai bartender atau waiters di bar tersebut. Dia nggak pernah menyangka bahwa Evelyn merupakan kupu-kupu malam di bar tersebut. Stephen pun mengatakan kepada ibunya bahwa ia sangat menyukai Evelyn. Stephen jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Evelyn. Saat perjumpaan pertama kalinya dengan Evelyn, ia mengajak Evelyn untuk berkencan di luar tempat bar ia biasa bekerja. Stephen pun membayar 500 pound sterling kepada pemilik bar agar Evelyn gak perlu lagi bekerja di bar tersebut. Mengetahui hal itu, Ibu Stephen Margaret merasa kecewa dan khawatir. Ia ragu akan perasaan Evelyn terhadap putranya, karena pada dasarnya Stephen membayar Evelyn untuk bersamanya. Sang ibu pun cukup kecewa, namun Ibu Stephen mencoba mengerti keadaan Evelyn dan berharap Stephen dan Evelyn memang saling mencintai. Bahkan Ibu Stephen pun menyatakan empatinya kepada gadis-gadis yang bekerja di bar tersebut. Andaikan ia dapat mengadopsi mereka, ia akan sangat bersedia untuk melakukan hal itu. Oleh karenanya, Ibu Stephen pun menyetujui pernikahan Stephen dan Evelyn. Bahkan ia pun terbang langsung dari Inggris ke Hong Kong untuk dapat berkenalan dengan Evelyn dan menyaksikan anaknya melamar Evelyn. Kala itu di Hong Kong untuk pertama kalinya, Margaret bertemu dengan Evelyn. Saat itu Evelyn berusia 17 tahun dan Stephen berusia 10 tahun lebih tua darinya. Kesan pertama Margaret kepada Evelyn cukup baik. Ia melihat Evelyn adalah anak yang sopan dan agak pendiam. Margaret begitu terbuka menerima Evelyn tanpa melihat latar belakangnya. Pada tanggal 20 Maret 1997, Evelyn dan Stephen melakukan pernikahan yang dilakukan di catatan sipil. Dengan disaksikan ayah tiri dan juga ibu kandungnya, Stephen menikahi Evelyn. Stephen sengaja melakukan acara pernikahan hanya dihadiri kedua orang tuanya di catatan sipil karena Evelyn masih belum bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, pernikahan diadakan secara sederhana. Setelah pernikahan dilaksanakan, Stephen mengundang ibu dan ayah tirinya untuk bersama-sama berlibur di bulan madunya. Mereka berlibur ke Puerto Galera.
Margaret nampaknya agak curiga dengan apa yang dia saksikan. Stephen terlihat sangat menunjukkan rasa cintanya kepada Evelyn. Ia akan memeluk Evelyn, memberikan sentuhan-sentuhan selayaknya seseorang terhadap orang yang dicintainya. Namun Evelyn sangat berkebalikan. Ia terlihat risih dan gak nyaman. Evelyn selalu berusaha menjauh tiap kali Stephen mencoba memeluknya. Gak lama setelah menikah, Stephen dan Evelyn dikaruniai 2 orang anak yang bernama Jessica dan Joshua. Setelah memiliki 2 orang anak, mereka pun kembali pindah ke kota Angeles, Filipina. Di kota inilah dulu Evelyn bekerja sebagai gadis bar. Kini ia memiliki kehidupan berbeda dan dengan gaya hidup yang sangat berbeda. Kini dia tinggal di kawasan elit kota tersebut. Dia memiliki asisten rumah tangga dan tukang kebun. Sungguh kehidupan yang mungkin dahulu gak pernah ia bayangkan. Bukan hanya hidup Evelyn yang berubah. Evelyn, ayah dan ibunya di desa pun juga berubah. Stephen rutin mengirimkan uang kepada ayah dan ibunya Evelyn di desa. Uang yang cukup besar sehingga mereka bisa membeli perahu untuk memancing dan membangun satu-satunya rumah yang terbuat dari batu bata di desa itu. Stephen juga membiayai perjalanan rutin kedua orang tua Evelyn untuk mengunjungi Evelyn di rumah mereka di kota Angeles. Margaret, ibu Stephen, selalu mengunjungi Stephen seenggaknya 1 tahun sekali. Namun Margaret melihat ada yang berbeda dengan Evelyn. Dia selalu menggunakan telepon genggamnya. Dia selalu berkirim pesan atau menerima telepon dan berbicara dengan bahasa yang gak mereka pahami. Dia berbicara dengan sangat ceria di telepon. Namun dia bakal kembali dingin setelah menutup teleponnya. Walaupun Margaret gak memahami bahasa Evelyn, namun dia merasa bahwa Evelyn ini gak sedang berbicara dengan seorang teman. Terlihat dari durasi berbicara dan juga gerak-geriknya ketika berbicara. Gak hanya ibu dan ayah Stephen yang mencurigai Evelyn berselingkuh. Namun saudara perempuan Evelyn yang bernama Gina Butas juga ikut mencurigai. Kala itu ia bekerja di rumah Evelyn dan Stephen. Bahkan Gina juga pernah menanyakan kepadanya tentang perselingkuhannya. Dan dia pun juga tanpa ragu mengakuinya. Ia memang udah memiliki laki-laki lain. Evelyn beralasan bahwa ia memiliki laki-laki lain karena hubungannya dengan Stephen sangat gak harmonis. Menurut penuturan Gina, laki-laki yang menjadi selingkuhan Evelyn ini bernama Arnold Adorai. Dia merupakan seorang menjaga keamanan atau satpam. Di satu sisi, Stephen juga memiliki kecurigaan dengan sikap-sikapnya. Stephen mendapati uang yang ia simpan di rumahnya ini kerap kali hilang. Dan gak hanya itu aja. Kala itu Stephen meminta Evelyn untuk mendaftarkan putri mereka di sekolah internasional. Lalu suatu hari, Stephen ingin mengantarkan putri mereka untuk ke sekolah. Namun ketika sampai di sekolah tersebut, Stephen baru mengetahui bahwa anaknya ini gak terdaftar di sekolah internasional. Dia sangat marah kepada Evelyn karena dia telah memberikan uang untuk mendaftarkan putri mereka di sekolah itu. Namun Evelyn malah menggunakan uang tersebut untuk hal lain. Dan gak hanya itu aja, Stephen kini juga mengetahui bahwa Evelyn telah menggadaikan cincin pernikahan mereka. Gak lama Stephen pun mengetahui bahwa dengan uang yang Evelyn gelapkan, ia membelikan kekasih gelapnya itu sebuah sepeda motor. Melihat rumah tangganya diambang kehancuran, Stephen kemudian memberikan ultimatum kepada Evelyn. Dia meminta Evelyn untuk mengembalikan semua uang yang telah dicuri dan mulai untuk mencari pekerjaan atau kembali bersekolah. Namun Evelyn hanya memberikan janji palsu. Stephen yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Evelyn akhirnya mengancam Evelyn akan menceraikannya. Dan gak hanya itu aja, Stephen kemudian juga mulai gak memberikan Evelyn uang saku seperti biasanya. Namun gak lama setelah ultimatum tersebut, Stephen harus kehilangan nyawanya. Pada tanggal 18 Juli 2002, Stephen yang sedang berada di sebuah villa di Manila harus kehilangan nyawanya. Mike yang merupakan teman Stephen yang juga ada di tempat kejadian terbangun ketika tiba-tiba ada orang gak dikenal masuk ke dalam villa tersebut. Salah satu seorangnya menodongkan sandpik ke kepala Mike dan menanyakan kepada salah satu pria bertopeng, apakah ini dia? Pria misterius tersebut berkata bukan. Mereka kemudian menggeledah kamar lainnya dan menemukan Stephen sedang tertidur. Lalu Mike mendengar suara teriakan yang kemudian diiringi dengan suara tembakan sebanyak 4 kali. Setelah menembak Stephen, orang-orang gak dikenal tersebut kemudian keluar dari villa tersebut dan Mike kemudian bergegas ke kamar Stephen dan menemukan Stephen udah kehilangan nyawanya. Dia kemudian menelpon polisi. Pada hari yang sama, Margaret menerima berita dari salah satu teman Stephen
yang bernama Mark bahwa Stephen telah kehilangan nyawanya. Mengetahui Stephen telah meninggal dunia, Margaret lalu pergi ke Filipina. Namun Margaret kembali menyaksikan sikap Evelyn yang mencurigakan. Evelyn bersikap seperti nggak mengenal ibu mertuanya. Ia mengacukan Margaret dan ayah tiri Stephen, yang kala itu baru datang dari Inggris untuk mengikuti proses pemakaman Stephen. Dalam prosesi pemakaman tersebut, Evelyn gak terlihat bersedih atau menangis. Saat itu, salah seorang teman Stephen mendatangi Margaret dan memberitahu Margaret untuk menemui Mike. Dari pembicaraannya dengan Mike inilah, ibu Stephen pun mulai sangat mencurigai Evelyn. Di satu sisi, polisi yang menangani kasus penghabisan nyawa Stephen bekerja sangat lambat. Teori awal mereka adalah penghabisan nyawa Stephen ditenggarai oleh perusahaan tempat Stephen bekerja. Namun ketika mereka menginterogasi orang-orang tempat Stephen bekerja, Stephen gak memiliki permasalahan apapun dengan perusahaannya dan penyelidikan pun terhenti. Margaret pun kemudian tinggal lebih lama di Filipina sampai ia menemukan siapa pembunuh Stephen. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk membantunya. Detektif swasta tersebut merupakan mantan seorang anggota kepolisian. Detektif swasta itu kemudian mengawasi Evelyn selama 24 jam non-stop setiap harinya. Dalam pengawasannya, ia mendapati dua orang yang rutin mengunjungi Evelyn di rumahnya. Yang pertama adalah pacar gelap Evelyn, Arnold Adorai, dan salah seorang teman Arnold bernama Alexander Dagami, yang juga merupakan penjaga keamanan. Dari penemuan detektif swasta tersebut, polisi akhirnya menangkap Arnold Adorai dan Alexander Dagami. Penemuan tersebut juga diperkuat dari kesaksian dan identifikasi wajah yang dilakukan oleh Mike, teman Stephen yang saat itu juga berada di tempat kejadian. Namun satu orang pelaku masih belum ditemukan. Satu orang pelaku tersebut merupakan suami dari Gina, saudara perempuan Evelyn. Bibi Evelyn yang bersimpati kepada Margaret ikut membantu dalam membujuk Robin Butas untuk menceritakan perannya dan juga sebagai saksi dalam persidangan. Dalam kesaksiannya, Robin menceritakan kala itu Evelyn, Arnold dan juga Alexander tiba-tiba menjemputnya tanpa menjelaskan apapun kepada Robin. Evelyn mengajaknya ke villa tempat Stephen menginap. Evelyn menyuruh ia dan kedua pria lainnya untuk masuk ke villa tersebut sembari memberikan kunci pintu villa itu. Evelyn menunggu di dalam mobil. Robin mengaku melihat Arnold menembak Stephen sebanyak 4 kali di kamar tidurnya. Karena kesaksian Robin itulah, pada Februari 2004, Evelyn ditangkap oleh polisi. Meskipun ia nggak menembakkan senjata tersebut dengan tangannya, ia tetap menjadi otak pembunuhan terhadap Stephen. Dan ia memiliki peran yang sangat besar dalam penghabisan nyawa Stephen. Dalam persidangan, Evelyn menyangkal semua keterlibatannya, walaupun dengan barang bukti yang sangat kuat yang udah disodorkan kepadanya. Seperti bagaimana kunci villa yang ditempati Stephen berada di tangan para pembunuh Stephen. Namun Evelyn tetap menyangkal keterlibatannya. Evelyn mengatakan bahwa pada malam itu ia sedang tidur di rumahnya. Sebanyak 14 orang memberikan kesaksian yang memberatkan Evelyn. Namun Evelyn tetap berbohong dan menyangkal. Selama dalam tahanan, sambil menunggu penjatuhan vonis, Evelyn dijauhi keluarganya. Satu-satunya keluarga Evelyn yang menyambanginya di penjara hanya ayahnya aja. Semua keluarga Evelyn bersaksi memberatkannya di pengadilan. Mereka menyatakan bahwa Evelyn dan pacar gelapnya merencanakan pembunuhan Stephen untuk mendapatkan uang Stephen. Bagi Evelyn dan Arnold, Stephen merupakan sandungan yang menghalangi mereka untuk bersama. Akhirnya setelah 2,5 tahun, vonis pun dijatuhkan. Gak diketahui jelas vonis yang dijatuhkan kepada Arnold dan juga Alexander. Namun dalam dokumentasinya, Evelyn Bohol Davis dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Sementara ipar dari Evelyn, Robin Butas, gak dijatuhi hukuman penjara karena minimnya peran dalam pembunuhan Stephen dan juga atas bantuannya sebagai saksi kunci. Setelah vonis dijatuhkan, ibu Stephen, Margaret, menemui Evelyn di pengadilan. Dia memberikan Evelyn kenang-kenangan dari kedua anaknya yang kini diasuh oleh Margaret. Margaret pun masih menanyakan kepada Evelyn kenapa dia melakukan perbuatan keji tersebut. Namun Evelyn lagi-lagi tetap menyangkal semua tuduhan terhadapnya.